Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan seorang pemuda yang dihina dan diremehkan oleh mereka yang bahkan tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Dalam kerendahan hati dan kesabaran, ia bertahan meski dunia mengabaikan. Namun, apa yang terjadi ketika mereka akhirnya menyadari siapa dirinya? Apakah ia membalas hinaan itu? Ataukah ia memilih jalan yang berbeda? Ikuti kisahnya, dan temukan bagaimana sebuah perjalanan penuh ujian bisa mengubah tak hanya dirinya, tetapi juga cara pandang dunia terhadapnya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Langit pagi itu berwarna abu-abu. Awan menggantung rendah seolah enggan bergerak, dan angin yang bertiup hanya membawa sedikit kesejukan. Di antara lalu lalang orang-orang sibuk berpakaian formal, seorang pria muda berdiri diam di depan gedung tinggi menjulang dengan logo perusahaan retail nasional yang sangat terkenal. Matanya menatap ke atas, memandangi nama besar yang terukir megah di dinding kaca. Pria itu bernama Raka. Di tangan kirinya, ia membawa sebuah map kertas lusuh berisi lembaran lamaran kerja. Tangannya berkeringat meski udara pagi cukup sejuk. Tapi bukan karena gugup, lebih karena kesadaran penuh bahwa apa yang akan ia hadapi tak semudah yang terlihat. Hari itu adalah pertama kalinya ia melangkah ke gedung impiannya. Sebuah perusahaan besar, modern, dan sudah dikenal luas karena keberhasilannya di dunia bisnis. Banyak orang bermimpi bekerja di sini. Raka juga, dulu. Tapi tidak dengan cara seperti sekarang. Ia datang bukan sebagai tamu kehormatan, bukan pula sebagai pembicara seminar yang disambut hangat. Ia datang sebagai pelamar kerja. Seorang pelamar yang biasa saja, setidaknya dari penampilan luarnya. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah disetrika dengan hati-hati, celana bahan yang sedikit pudar warnanya, dan sepatu hitam polos yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Tidak ada jas mahal, tidak ada dasi bermerek, tidak ada jam tangan mewah seperti yang dipakai pelamar lainnya di lobi pagi itu. Tapi Raka tidak peduli. Ia datang bukan untuk pamer penampilan, melainkan untuk menunjukkan kemampuan. Namun kenyataan sering tidak sejalan dengan harapan. Baru beberapa menit menginjakan kaki di lobi, ia sudah merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Ada yang melirik cepat lalu berbisik ke temannya. Ada yang hanya memandang dari atas ke bawah seolah sedang menilai harga bajunya. Bahkan resepsionis perempuan di meja depan menatapnya datar dan berbicara seolah Raka datang untuk minta sumbangan, bukan melamar kerja. Melamar kerja ya, Mas? Tunggu di sana aja ya, nanti dipanggil. Suaranya datar, tanpa senyum. Dan setelah itu ia kembali fokus ke ponselnya. Raka menuruti. Ia duduk di sofa tunggu, mencoba tetap tenang meski suara hatinya mulai berbisik pelan. Kau tahu ini akan terjadi. Kau sudah siap, kan? Ia mengamati sekeliling. Di dekatnya, duduk dua orang pelamar lain. Pria satu mengenakan jas modis dengan parfum menyengat, sibuk menelpon seseorang tentang networking dan relasi di dalam. Satunya lagi wanita muda dengan tampilan sangat rapi, sedang melihat-lihat brosur perusahaan sambil sesekali melirik Raka dari sudut matanya. Dari luar, Raka memang terlihat biasa. Tapi apa yang mereka tidak tahu, yang bahkan tidak ia tulis di surat lamaran, adalah kenyataan bahwa ia adalah lulusan terbaik dari salah satu universitas bergengsi di Eropa. Ia menempuh studi dengan beasiswa penuh, mengukir prestasi demi prestasi, dan bahkan sempat ditawari pekerjaan tetap di sana. Tapi ia memilih pulang. Bukan karena tidak punya pilihan lain, tapi karena ia ingin membuktikan satu hal, bahwa ia bisa berhasil di tanahnya sendiri, tanpa harus membawa-bawa gelar luar negeri. Namun ia tahu, keputusan untuk menyembunyikan latar belakang itu akan membuatnya diuji lebih keras. Ia sengaja tak menulis lengkap nama universitasnya. Ia ingin dilihat sebagai manusia, bukan sebagai CV berjalan. Ia ingin orang menilai kemampuannya dari isi pikirannya, bukan dari tempat ia belajar atau sertifikat yang ia miliki. Ia sadar, keputusannya itu mengundang risiko. Salah satunya adalah apa yang sedang ia alami sekarang. Diremehkan sejak pandangan pertama. Tapi ia tidak marah. Tidak juga sakit hati.
Ia hanya merasa tertantang. Mereka menilaiku dari baju dan sepatuku. Mereka pikir aku hanya pelamar biasa. Mereka tak tahu siapa aku sebenarnya. Di luar, suara mobil-mobil mewah hilir mudik. Jam di dinding menunjukkan pukul 8.45. Raka menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak datang untuk diterima. Aku datang untuk membuktikan sesuatu. Jika mereka mau melihat lebih dalam, mereka akan tahu, aku bukan orang sembarangan. Dan jika mereka memilih tetap meremehkan, tak masalah. Sebab waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar layak berdiri di atas." Pukul 8.55. Raka duduk tegak di sofa tunggu berwarna abu-abu tua. Suasana lobi terasa mewah, tapi dingin. Dinding kaca berlapis dekorasi minimalis modern, lantai mengilap seperti cermin, dan aroma ruangan seperti parfum kelas atas. Namun di tengah kemewahan itu, Raka merasa asing. Ia bukan karena tidak terbiasa, tapi karena tatapan yang terus mengarah padanya dari berbagai sudut, membuatnya seperti duri di antara bunga. Seorang pria muda berjas abu-abu dengan pin nama perusahaan menyempil di dadanya lewat di depannya sambil tertawa pelan bersama temannya. "Kayaknya bukan kandidat yaitu, kayak tamu salah alamat," celetuknya lirih, tapi cukup jelas terdengar. Raka pura-pura tidak dengar. Ia hanya tersenyum kecil, menatap ke lantai dan menarik napas panjang. Di benaknya, kata-kata ibunya kembali terngiang. "Kalau kamu ingin dihargai, jangan minta, tunjukkan." Dunia ini terlalu bising untuk mendengar keluhan, tapi cukup peka untuk melihat keberanian. Setengah jam menunggu, tak ada panggilan. Pelamar lain yang datang setelahnya justru lebih dulu dipanggil. Wajah mereka percaya diri, gaya bicara mereka menguasai situasi. Beberapa bahkan menyapa resepsionis dengan santai, seolah sudah kenal sebelumnya. Raka tetap sabar. Ia tahu benar, kesan pertama bisa menyesatkan. Tapi ia juga sadar, kesabaran tanpa aksi hanya akan menjadi penonton. Maka, ketika akhirnya namanya dipanggil, ia berdiri perlahan. Tak terburu-buru. Ia ingin tetap tenang meski jantungnya berdetak lebih cepat. "Raka Prasetya, silakan masuk ke ruang wawancara 2. Ia melangkah ke ruangan yang letaknya di sisi koridor panjang. Ruangan itu terkesan modern, dengan meja kayu besar dan 3 kursi berjejer di baliknya. 3 orang duduk menunggu, 2 wanita, 1 dari HRD, 1 lagi tampak dari divisi pemasaran, dan seorang pria muda yang sepertinya masih baru di bidang rekrutmen. Tatapan mereka serempak menelusuri penampilan Raka. Dan ekspresi yang muncul tidak sepenuhnya ramah. "Silakan duduk, Mas Raka," kata wanita dari HRD dengan senyum tipis. "Langsung saja ya, kami sudah membaca CV Anda. Tapi, ini cukup singkat ya. Tidak banyak pengalaman kerja." Raka mengangguk pelan. "Benar, Bu. Saya memang baru kembali dari studi luar negeri dan belum sempat bekerja di perusahaan manapun. Tapi saya sempat menjalani beberapa proyek riset dan magang selama di sana." "Luar negeri?" tanya pria muda di ujung, alisnya terangkat. "Tapi, nama universitasnya tidak disebutkan di sini." Raka tersenyum tenang. "Sengaja, Pak. Saya ingin dikenali dari wawancara dan pemahaman saya, bukan dari nama besar universitas." Ketiganya saling pandang. Ada jeda sejenak, sebelum pertanyaan berikutnya mengalir seperti arus deras. Mereka menguji Raka dari banyak sisi, analisis data, pemahaman tren pasar, bahkan strategi pemasaran dalam kondisi krisis. Raka menjawab semuanya dengan tenang, cermat, dan tanpa terburu-buru. Ia tidak menjual kepintaran, ia menawarkan ketenangan berpikir. Namun, respons dari mereka tak sebanding dengan usahanya. "Terima kasih ya, Mas Raka. Kami akan hubungi kembali," kata salah satu pewawancara sambil melirik berkas Raka seadanya. Saat Raka bangkit dari kursinya, ia sempat menangkap lirih celetukan yang nyaris terucap. "Kandidat ini idealis banget ya. Kayaknya gak cocok sama ritme kerja kita." Ia tidak membalas, tidak menoleh. Tapi hatinya mencatat semua itu. Keluar dari ruang wawancara, ia berjalan melewati lorong yang kini terasa lebih sempit. Sampai di depan lift, ia sempat mendengar suara 2 karyawan yang duduk dekat meja resepsionis. "Tadi tuh yang diwawancara barusan?" "Iya,"
Kelihatan dari tadi bingung sendiri. Gak bakal masuk shortlist sih. Feeling gue. Iya, sepatu aja udah usang begitu. Gimana mau meyakinkan klien? Raka berdiri tegak, menunggu lift tanpa menanggapi. Tapi dalam dadanya, ada sesuatu yang menyala. Bukan amarah, tapi tekad. Mereka belum tahu siapa aku. Tapi mereka akan tahu. Cepat atau lambat. Begitu lift terbuka dan menutup kembali, Raka berdiri sendirian. Ia menatap bayangannya di kaca pintu. Lelah? Tapi menyerah? Sebab ia tahu, langkah-langkah yang terluka adalah awal dari kemenangan yang tak terbantahkan. Hari berganti. Matahari menyapa dengan sinarnya yang lembut. Namun bagi Raka, sinar itu belum cukup untuk menghangatkan pikirannya. Semalam ia sulit tidur. Bukan karena kecewa, tapi karena pikirannya terus memutar ulang setiap detik wawancara kemarin. Kata-kata para pewawancara, tatapan dingin resepsionis, hingga bisikan karyawan yang meremehkan. Semua masih terekam jelas, seolah diputar ulang di kepalanya. Meski begitu, Raka tetap bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membuat kopi hitam dan duduk di meja kayu kecil dekat jendela kamar kontrakannya. Udara pagi masuk lewat celah kaca, membawa sedikit ketenangan. Ia membuka laptopnya, mengecek email, dan seperti dugaan, belum ada balasan dari perusahaan tempat ia melamar. Ia menghela napas. Di layar, folder berisi dokumen-dokumen akademiknya terbuka. Sertifikat cum laude dari universitas ternama di Eropa, hasil penelitian yang sempat dipublikasikan jurnal internasional, foto-foto bersama tokoh besar dunia saat ia ikut konferensi mahasiswa, semua ada di sana. Tapi kemarin, tak satu pun dari semua pencapaian itu ia tunjukkan. Bukan karena tak punya, tapi karena ia ingin melangkah dengan wajah baru, tanpa bayang-bayang nama besar. Ia ingin tahu, apakah dunia kerja benar-benar bisa menilai seseorang dari hati, bukan hanya dari gelar. Namun setelah apa yang terjadi kemarin, ia mulai bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah aku salah? Apakah aku terlalu idealis? Tapi sebelum pikiran itu menjadi racun, ia menutup laptopnya, meneguk kopinya, dan tersenyum kecil. Tidak, aku tidak salah. Aku hanya sedang diuji. Dan ujian ini belum selesai. 2 hari berlalu. Di hari ketiga setelah wawancara, sebuah email masuk. Bukan dari bagian HR seperti biasa. Pengirimnya berasal dari kantor pusat. Dan lebih mengejutkan lagi, email itu berasal dari asisten CEO. Raka menatap layar itu lama. Tangannya refleks menekan tombol, reply, dan mengetikkan jawaban. Saya hadir. Terima kasih atas kesempatannya. Meski tenang di luar, dalam dirinya ada pertanyaan besar. Bagaimana bisa? Ia yakin penilaian dari tim wawancara kemarin tidak mengesankan. Tapi kini, langsung diminta bertemu dengan CEO? Hari Kamis datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Kali ini, Raka mengenakan setelan jas sederhana yang ia simpan khusus untuk momen penting. Ia kembali berdiri di lobi gedung megah itu. Tapi berbeda dari sebelumnya, seorang pria dengan tanda pengenal, asisten CEO, menghampirinya dengan ramah. Pak Raka, silakan ikut saya, Bapak sudah menunggu di atas. Selama di lift, Raka diam. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa, hari ini akan menjadi titik balik dari semua langkah yang terluka kemarin. Sampai akhirnya mereka tiba di lantai paling atas. Sebuah ruangan besar dengan pemandangan kota dari dinding kaca menyambutnya. Di tengah ruangan, seorang pria parubaya berdiri, mengenakan kemeja putih bersih dengan senyum hangat. Akhirnya, Raka, katanya sambil menjabat tangan. Saya sudah menunggu kamu. Raka terdiam sejenak, menatap pria itu. Kita dari universitas yang sama, lanjutnya. Saya ingat nama kamu dari jurnal internasional 2 tahun lalu. Anak muda jenius dari Indonesia yang bikin bangga alma mater. Saya sudah lama ingin kerja bareng kamu. Raka mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir, ia merasa dihargai bukan dari penampilannya, tapi dari isi kepalanya. Tapi kenapa Bapak tidak langsung hubungi saya sejak awal? Karena saya ingin tahu, bagaimana kamu menghadapi dunia yang seringkali tak adil. Dan kamu lulus, Raka, dengan sangat baik. Dalam percakapan itu,
Sang CEO bahkan mengaku sudah mendapat laporan dari tim HR. Ia tahu bahwa Raka dianggap remeh sejak awal, dan justru karena itulah ia turun tangan sendiri. Kami butuh orang seperti kamu, yang bukan cuma pintar, tapi juga sabar, tahan banting, dan punya integritas. Saya tidak menawarkan kamu posisi biasa. Saya ingin kamu pimpin divisi inovasi yang akan kita buka bulan depan. Raka terdiam. Bukan karena ragu, tapi karena hatinya menghangat. Setelah semua langkah yang penuh luka, kini sebuah pintu baru terbuka lebar di hadapannya. Dan pintu itu bukan pintu yang dia ketuk kemarin, tapi pintu yang memang disiapkan untuknya, karena ia pantas mendapatkannya. Pagi itu langit terlihat lebih cerah dari biasanya. Bukan karena cuaca yang berubah, tapi karena perasaan Raka yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak kembali ke tanah air, ia melangkah dengan kepala tegak, bukan sebagai pelamar kerja, tapi sebagai pejabat baru di divisi inovasi yang langsung ditunjuk oleh CEO perusahaan. Tak ada yang menyangka perjalanannya akan berputar secepat ini. Dalam waktu kurang dari seminggu, ia yang sebelumnya dianggap sebelah mata, kini diberi posisi strategis. Bukan karena koneksi, bukan karena jabatan turun-temurun, melainkan karena kerja keras, ketekunan, dan sikap diamnya saat dihina, yang justru membuka mata orang-orang di atas. Raka mengenakan jas hitam sederhana, tetap tanpa dasi, tetap dengan gaya khasnya yang rapi tapi tidak berlebihan. Namun kali ini, ada lencana kecil di dada kirinya, simbol jabatan barunya yang tidak bisa diabaikan. Saat ia masuk ke gedung yang sama, langkahnya tidak terburu-buru. Ia masih ingat dengan jelas, setiap sudut ruangan, setiap wajah yang dulu memandang sinis, dan setiap gumaman lirih yang mencoba merendahkannya. Hari ini, semuanya terasa seperti ujian yang akhirnya berhasil ia lewati. Matanya tertuju pada resepsionis yang dulu menyambutnya tanpa senyum. "Selamat pagi, Pak," ujar sang resepsionis dengan suara sopan dan senyum kaku. Raka hanya mengangguk kecil. Lucu, pikirnya. Orang yang sama, tempat yang sama, tapi cara mereka melihatku berubah. Tapi ia tidak membalas dengan sikap angkuh. Ia tetap tenang, tetap sopan. Karena ia tahu, membalas dengan kemarahan hanya akan membuatnya turun ke level yang sama. Beberapa langkah kemudian, ia berpapasan dengan dua karyawan muda yang dulu sempat mengejek penampilannya. Mereka yang dulu menyeringai sini sambil berbisik soal sepatu usang dan penampilan tak meyakinkan, kini berdiri kikuk, wajahnya canggung. Salah satu dari mereka bahkan menunduk ketika mata mereka bertemu. "Selamat pagi, Pak," ucap salah satu dari mereka. Raka berhenti sejenak, menatap keduanya dengan pandangan tenang. "Pagi. Kerja yang bagus ya hari ini," jawabnya singkat namun tegas, lalu melanjutkan langkah. Ucapan itu sederhana, tapi bagi kedua karyawan tersebut, itu seperti tamparan halus yang penuh makna. Mereka tahu, pria yang dulu mereka remehkan, kini adalah atasan yang langsung bekerja sama dengan CEO. Mereka tahu, mereka tak lagi bisa menilai orang hanya dari sepatu atau map lusuh. Sesampainya di lantai atas, ruangan baru Raka sudah siap. Meja kayu besar dengan dua layar monitor, tumpukan dokumen strategi digital, serta whiteboard penuh coretan ide. Timnya belum lengkap, tapi ia sudah mulai merancang perubahan besar. Divisi inovasi akan menjadi jantung baru perusahaan, dan ia berencana menjadikannya ruang terbuka bagi ide-ide segar, tanpa melihat siapa yang menyampaikannya. Siang itu, Raka diminta hadir dalam rapat gabungan seluruh manajer divisi. Ruangan itu dipenuhi wajah-wajah senior. Sebagian kaget melihat kehadiran Raka, yang masih sangat muda dibandingkan mereka. Tapi setelah CEO memperkenalkannya secara langsung sebagai talenta istimewa yang saya pilih sendiri, semua tak bisa berkata banyak. "Saya yakin, Raka akan membawa warna baru. Kita perlu energi segar, keberanian, dan pola pikir independen. Dan dia punya semuanya," kata sang CEO, disambut anggukan dari seluruh peserta rapat. Beberapa wajah tampak tidak rela, sebagian lainnya penasaran, tapi tak sedikit yang mulai menunjukkan rasa hormat. Namun satu hal yang membuat Raka merasa paling tenang adalah, ia tidak pernah membalas dengan cara yang sama. Ia tidak menyombongkan gelarnya. Ia tidak mengungkit bagaimana ia diperlakukan saat pertama datang. Ia hanya bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sikap rendah hati namun tegas. Dan itu cukup untuk membungkam semua keraguan. Sore harinya,
Saat ia turun kembali ke lantai bawah, ia kembali berpapasan dengan karyawan muda yang dulu meremehkannya. Kali ini, mereka berdiri dan memberi salam lebih sopan. Salah satu dari mereka bahkan memberanikan diri bicara. "Pak Raka, maaf kalau dulu kami bersikap kurang sopan. Kami nggak tahu." Raka menoleh, tersenyum singkat. "Tidak apa-apa. Wajar menilai orang dari yang kelihatan. Tapi mulai sekarang, coba belajar lihat lebih dalam, ya. Karena kadang yang tampak kecil, menyimpan kekuatan besar." Karyawan itu hanya bisa mengangguk. Wajahnya merah padam. Raka melangkah pergi dengan perasaan yang tidak lagi terluka. Ia tahu, apa yang terjadi bukan soal balas dendam, tapi soal pembuktian. Dan hari ini, ia membuktikan bahwa kerendahan hati tidak akan pernah menenggelamkan cahaya seseorang. Justru dari situ, cahaya itu bersinar lebih kuat, karena tak terhalang oleh kesombongan. Hari itu langit sedikit mendung, seakan tahu bahwa ada badai halus yang sedang bersiap terjadi di dalam gedung megah perusahaan itu. Tapi bukan badai yang merusak, melainkan yang menyadarkan. Raka duduk di ruang kerjanya, memandangi papan ide besar yang penuh coretan. Divisi inovasi yang baru ia pimpin mulai menarik perhatian. Beberapa ide sederhana yang ia ajukan untuk efisiensi digital dalam waktu singkat langsung menunjukkan hasil. Bahkan CEO sendiri turun tangan mengawal perkembangannya. Namun, di balik semua kesibukan itu, satu hal mulai menjadi buah bibir. Siapa sebenarnya Raka Prasetya? Desas-desus itu awalnya muncul dari orang-orang yang merasa kecolongan. Terutama tim HR dan manajer divisi pemasaran yang dulu mewawancarai Raka dengan dingin. Mereka mulai merasa aneh. Mengapa CEO bisa langsung menunjuk seseorang tanpa sepengetahuan mereka? Dan siapa sebenarnya anak muda ini yang tiba-tiba memimpin divisi penting? Desas-desus berubah jadi rasa penasaran. Rasa penasaran berubah jadi pencarian. Dan pencarian itu berakhir di sebuah presentasi internal besar yang diadakan secara mendadak oleh CEO, dengan Raka sebagai pembicara utama. Ruangan auditorium dipenuhi seluruh kepala divisi dan staf kunci. Semua hadir, termasuk para pewawancara Raka dulu, Bu Lila dari HR, Pak Reno dari pemasaran, dan juga karyawan-karyawan yang dulu menyeringai melihat sepatu lusuh Raka. Slide presentasi belum dimulai, tapi suasana sudah penuh tekanan. Lalu CEO naik ke atas panggung kecil. Ia berdiri dengan sikap tegas, wajahnya serius namun teduh. "Hari ini bukan sekadar presentasi," katanya. "Hari ini, saya ingin memperkenalkan kepada Anda siapa sebenarnya pemimpin divisi inovasi kita." Lampu ruangan diredupkan, dan layar besar di belakangnya mulai menyala. Gambar pertama muncul, foto Raka berdiri di depan Universitas Teknologi Munich dengan toga dan medali kehormatan. Slide berikutnya menampilkan dokumentasi Raka saat menjadi pembicara muda dalam Forum Ekonomi Eropa, lalu sesi diskusi dengan profesor ternama, hingga sertifikat Best International Student of the Year. Beberapa orang di ruangan itu mulai saling pandang. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. "Kok bisa? Ini dia waktu di Eropa. Astaga, aku bahkan sempat bilang dia nggak punya pengalaman." Slide terakhir menampilkan kutipan dari jurnal riset internasional tentang efisiensi energi dan digitalisasi logistik, dengan nama penulis utama, Raka Prasetya. Kemudian Raka naik ke panggung. Ia berdiri tenang, tidak dengan dada membusung, tapi dengan mata yang tajam dan hati yang mantap. "Saya bukan ingin membuat kalian kagum," katanya pelan. "Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tidak semua orang butuh tampil mencolok untuk bisa memberi dampak besar." Ia menatap ke arah Bu Lila dan Pak Reno sejenak. Tatapan itu tidak menghakimi, hanya menyampaikan pesan. "Saya tahu kalian dulu menilai saya sebelah mata. Dulu saya datang ke sini membawa CV sederhana. Bukan karena saya tak punya prestasi, tapi karena saya ingin tahu, siapa yang bisa melihat lebih dari yang terlihat." Semua diam. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan yang biasanya paling vokal, hanya menunduk. Ada rasa malu, tapi juga kagum. "Saya tidak menyalahkan siapapun," lanjut Raka. "Karena memang dunia ini terbiasa menilai dari kulit luar. Tapi semoga hari ini menjadi pengingat, bahwa potensi seringkali tersembunyi di balik hal-hal yang tidak kalian harapkan." Tepuk tangan pecah, bukan karena terpaksa, tapi karena tulus. Bahkan beberapa orang berdiri, termasuk beberapa manajer senior yang sejak awal tidak terlalu suka Raka. Suasana berubah drastis.
Wajah-wajah yang dulu memandang rendah, kini memandang dengan hormat. Sementara itu, Bu Lila tampak menyeka sudut matanya. Pak Reno menunduk dalam, lalu menatap Raka dengan anggukan kecil. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa mereka keliru. Setelah presentasi selesai, CEO menghampiri Raka dan menepuk pundaknya. Sudah saya bilang, mereka hanya butuh waktu untuk melihat cahayamu, Raka. Dan Raka, dengan senyum ringan, menjawab, terima kasih, Pak. Tapi saya tidak pernah ingin jadi cahaya yang menyilaukan. Saya hanya ingin jadi cahaya yang cukup terang untuk menyadarkan. Hari itu, kebenaran terungkap. Dan semua terdiam, bukan karena dipaksa diam, tapi karena akhirnya mereka sadar, orang yang dulu mereka anggap biasa saja, ternyata jauh lebih luar biasa dari yang mereka kira. Setelah hari besar itu, hari ketika kebenaran tentang siapa Raka sebenarnya akhirnya terbongkar dan mengguncang semua yang dulu meremehkannya, situasi di kantor perlahan berubah. Bukan hanya statusnya yang kini diakui, tapi sikap orang-orang pun ikut bergeser. Mereka yang dulunya menatap sinis kini berlomba-lomba mencari kesempatan untuk dekat. Yang dulu mengabaikan kini mulai mengirimkan pesan-pesan singkat penuh pujian. Bahkan beberapa mulai mencoba memulai percakapan santai yang dulu mereka anggap tidak penting. Namun Raka tetap tenang. Ia menyambut perubahan itu bukan dengan kesombongan, tetapi dengan hati yang terjaga. Ia tahu, dunia bisa berubah secepat hembusan angin. Dan yang paling penting bukan bagaimana dunia memperlakukanmu, tetapi bagaimana kamu meresponsnya. Di ruang kerjanya, suatu siang yang tenang, Raka duduk di depan meja sambil menyeruput kopi hitamnya. Ia memandangi jendela, menatap keluar, mengingat kembali bagaimana semua ini bermula. Ia masih bisa mengingat wajah resepsionis yang dulu cuek, ucapan karyawan muda yang memperolok penampilannya, hingga sikap ketus saat wawancara kerja. Semua jelas terpatri dalam ingatan. Tapi satu hal yang membuat Raka berbeda dari kebanyakan orang, ia tak pernah menyimpan dendam. Kalau dulu aku balas semua hinaan itu, mungkin aku takkan sampai di sini, pikirnya. Dan memang benar, bukan amarah yang membawa Raka naik. Justru kesabarannya yang diam-diam menjadi tangga keberhasilan. Suatu hari, Raka menerima kabar bahwa salah satu dari karyawan yang dulu paling vokal mengejeknya, Doni, mengalami masalah serius di pekerjaannya. Proposal besar yang ia tangani gagal total. Klien utama kabur. Dan tanggung jawab besar itu sekarang membebani seluruh timnya. Di tengah tekanan itu, Doni harus menghadap ke rapat evaluasi bersama tim eksekutif, termasuk Raka. Saat Doni masuk ruang rapat, ia tampak gugup. Matanya beberapa kali melirik arah Raka, jelas terlihat ada rasa takut yang bukan semata karena kesalahan, tapi karena rasa bersalah yang lama mengendap. Ia seperti siap menerima omelan, atau bahkan mungkin pemecatan. Namun saat gilirannya berbicara, Raka hanya menatapnya tenang. Pak Doni, ucap Raka perlahan, saya tahu Anda pernah punya cara yang cukup tajam dalam menilai orang. Tapi hari ini, saya tidak akan membahas masa lalu. Saya hanya ingin tahu satu hal, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan klien ini, dan bagaimana saya bisa bantu? Seketika ruangan hening. Doni tak sangka akan mendapat kalimat itu. Bukan caci maki, bukan sindiran, tapi tangan yang terulur untuk membantu. Air mukanya berubah. Suaranya sedikit bergetar saat menjawab. Saya akan coba buat strategi ulang, Pak. Saya butuh tim kecil, dan waktu 2 hari. Dan, terima kasih atas kepercayaan ini. Raka mengangguk, tak berkata banyak. Tapi dari tatapan matanya, Doni tahu, Raka sudah memaafkan bahkan sebelum ia meminta maaf. Beberapa hari kemudian, Doni datang ke ruang kerja Raka. Kali ini, bukan sebagai anak buah yang gugup, tapi sebagai manusia yang ingin menebus kesalahan. Ia berdiri lama di depan meja Raka sebelum akhirnya berkata, Pak Raka, saya minta maaf. Waktu itu saya salah menilai. Saya terlalu cepat melihat dari kulit luar. Raka tersenyum. Tak ada kemarahan di wajahnya. Kita semua pernah begitu, Doni. Saya pun pernah menilai orang terlalu cepat. Tapi yang penting, kita belajar dari situ. Tapi, kenapa Bapak bantu saya waktu itu? Padahal saya kasar sekali dulu. Karena kalau saya balas dengan cara yang sama, kita tak akan pernah jadi lebih baik. Tuhan sudah balas semuanya dengan caranya. Dan saya bersyukur, karena saya tak memilih balas dendam.
Doni terdiam. Kata-kata itu menampar hatinya jauh lebih keras dari caci maki manapun. Saya belajar banyak dari Bapak, bukan cuma soal kerja, tapi soal jadi manusia, katanya pelan, sebelum akhirnya berpamitan keluar. Hari demi hari, Raka terus membuktikan bahwa kekuatan sejati tak perlu teriak, tak perlu membalas. Ia cukup diam, bekerja, dan biarkan Tuhan yang menunjukkan siapa yang benar. Dan benar saja, kepercayaan kepadanya makin besar. Divisinya berkembang, ide-idenya dilirik kantor pusat. Bahkan beberapa perusahaan luar mulai tertarik bekerja sama hanya karena mendengar reputasi anak muda pendiam yang jadi pengubah arus. Dendam yang tak pernah ia balas, justru dibalas Tuhan dengan kepercayaan, keberhasilan, dan hati yang damai. Ia tahu, mungkin banyak orang akan tetap menyakiti, tetap menghakimi, tapi selama ia tetap rendah hati dan fokus, dunia tak bisa menjatuhkannya. Aku tidak ingin jadi orang paling tinggi di tempat ini. Aku hanya ingin jadi alasan mengapa orang berhenti meremehkan yang kecil. Dan hari itu, di hadapan semua yang dulu meremehkannya, tanpa teriakan, tanpa balasan dendam, Raka berdiri lebih tinggi, karena Tuhan yang meninggikannya, bukan karena ia mengangkat dirinya sendiri. Gedung kantor itu tampak lebih ramai dari biasanya. Ada ucapan selamat di mana-mana. Balon-balon kecil tergantung di sudut ruangan, dan meja tengah dihiasi tumpukan snack serta minuman ringan. Suasana penuh semangat dan rasa bangga. Hari itu, perusahaan resmi meraih penghargaan sebagai salah satu perusahaan paling inovatif se-Asia Tenggara. Dan di balik penghargaan besar itu, ada satu nama yang menjadi sorotan, Raka Prasetya. Divisi inovasi yang baru dibentuk dan dipimpin oleh Raka hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, berhasil menghasilkan sistem digitalisasi yang memangkas biaya operasional hingga 35% dan meningkatkan kepuasan klien secara signifikan. Beberapa startup bahkan mulai meniru model kerja timnya. Media bisnis menulis artikel tentangnya, menyebutnya sebagai anak muda misterius yang mengubah wajah korporasi. Namun di tengah semua sorotan dan gemuruh pujian itu, Raka tetap sama. Ia tidak berdiri di depan membawa trofi tinggi-tinggi. Ia tidak menggenggam mikrofon sambil berteriak penuh kebanggaan. Justru, saat acara perayaan kecil-kecilan digelar di kantor, ia lebih banyak berdiri di belakang, tersenyum melihat timnya menikmati keberhasilan bersama. "Pak Raka, maju dong. Ini semua karena Bapak," seru salah satu anggota timnya dengan semangat. Raka hanya mengangkat tangan dan tersenyum. "Nggak perlu, yang penting kita semua ikut bahagia. Ini kerja tim, bukan kerja satu orang." Tapi tentu saja, pihak manajemen tetap memintanya menyampaikan sepatah dua patah kata. Ia pun akhirnya berdiri di tengah ruangan, dikelilingi wajah-wajah yang dulu asing tapi kini penuh penghargaan. "Saya tidak pernah menyangka akan sampai sejauh ini," katanya pelan. "Dulu saya datang ke sini hanya dengan niat mencari tempat untuk berkarya. Tapi hari ini, saya berdiri di tengah-tengah kalian, bukan sebagai yang paling hebat, tapi sebagai bagian dari sesuatu yang hebat. Kemenangan ini bukan untuk dirayakan dengan kesombongan, tapi untuk diingat sebagai bukti bahwa ketika kita memberi kesempatan, hal besar bisa terjadi. Dan bahwa orang yang mungkin tampak biasa, bisa memberi hasil luar biasa, jika kita cukup terbuka untuk melihat lebih dalam." Suasana hening. Beberapa karyawan tampak mengangguk, mengingat kembali bagaimana awalnya mereka meragukan Raka. Kini mereka berdiri bersama orang yang mereka hina, tapi justru ia yang kini mengangkat nama mereka. Setelah acara selesai dan ruangan mulai sepi, Raka duduk sendirian di bangku dekat jendela. Ia melihat keluar, langit sore mulai berubah warna, memancarkan semburat oranye yang hangat. Di tangannya, ponsel bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari ibunya. "Nak, Ibu bangga. Tapi jangan pernah lupakan siapa kamu dan bagaimana kamu sampai di sana. Kemenangan sejati adalah saat kamu tetap rendah hati." Raka tersenyum. Matanya menerawang jauh. Ia ingat saat pertama kali menginjakan kaki di kantor ini, membawa map lusuh dan sepatu lama. Ia ingat jelas wajah-wajah yang dulu menghindari tatapannya, gumaman sinis yang membuatnya menunduk. Tapi semua itu kini menjadi bagian dari cerita panjang yang penuh pelajaran. Dan meski hari ini ia diakui, dihormati, bahkan dijadikan contoh, Raka tak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Karena begitu kita merasa lebih dari yang lain, disitulah awal kehancuran kita dimulai, gumamnya pelan. Beberapa hari kemudian,
CEO mengajak Raka makan malam di sebuah restoran tenang. Di sela obrolan, sang CEO bertanya, "Raka, kamu bisa saja memilih meninggalkan kantor ini setelah mereka memperlakukanmu seperti dulu. Kenapa kamu tetap bertahan, bahkan memberikan yang terbaik?" Raka menatap pria yang kini seperti ayah kedua baginya. "Karena saya percaya, orang bisa salah menilai. Tapi kita tidak harus jadi cermin dari kesalahan mereka. Saya ingin mereka mengenal saya dari kebaikan saya, bukan dari kemarahan saya." CEO tersenyum bangga. "Kamu orang langka, Raka. Dan saya tahu, suatu hari kamu akan memimpin lebih besar dari ini." Raka hanya tertawa kecil. Ia tidak mencari panggung. Ia tidak mengejar kekuasaan. Yang ia kejar hanyalah nilai. Kemenangan yang diraihnya hari ini bukan hanya soal penghargaan dan angka-angka pencapaian, tapi tentang bagaimana ia menahan diri untuk tidak membalas. Tentang bagaimana ia tetap memilih berjalan dalam kebaikan meski pernah diremehkan. Tentang bagaimana akhirnya kebaikan menang, tanpa perlu merendahkan siapapun. Ia tidak merayakan kemenangan itu dengan teriakan, sorakan, atau euforia berlebihan. Ia merayakannya dalam diam, dalam doa, dan dalam sikap yang tetap membumi. Karena bagi Raka, kemenangan yang sesungguhnya adalah saat Tuhan meninggikanmu, tanpa kau harus menjatuhkan siapapun. Waktu terus berlalu, dan Raka kini berdiri di posisi yang tidak pernah ia bayangkan. 5 tahun setelah penghargaan besar itu, ia menjadi salah satu pemimpin muda yang dihormati di industri. Namun, meski semua telah berubah, meski ia kini dipandang sebagai sosok sukses yang memimpin sebuah tim inovasi global, tidak ada yang berubah dalam dirinya. Ia tetap sama seperti dulu. Seorang anak muda yang selalu percaya bahwa hidup ini lebih dari sekadar status, jabatan, dan ketenaran. Raka duduk di balkon rumah kecilnya, memandang langit malam yang penuh bintang. Di sekelilingnya, suara keramaian kota tak bisa menutupi ketenangan yang ia rasakan. Meski dunia luar terus berputar dengan sorotan, ia merasa bahwa kedamaian sejati datang dari dalam dirinya. Tidak ada yang lebih berharga dari kedamaian yang datang dari hati yang tulus, tanpa ada perasaan ingin membalas atau membuktikan sesuatu kepada orang lain. Ia memejamkan mata sejenak, teringat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari seorang pemuda yang diabaikan, direndahkan, dan dipandang sebelah mata, hingga akhirnya mencapai tempat ini. Bukan hanya soal jabatan atau uang yang ia raih. Bagi Raka, pencapaiannya yang terbesar adalah ketika ia mampu meraih kedamaian dalam hatinya, meski harus menghadapi beragam hinaan dan rintangan. Beberapa hari lalu, di sebuah konferensi internasional, Raka diundang sebagai pembicara utama. Saat itu, di hadapan para peserta yang datang dari berbagai belahan dunia, ia menceritakan kisahnya. Kisah tentang bagaimana ia bangkit dari perasaan dihina, dicemooh, dan diremehkan. Tapi, dalam ceritanya, ia tidak pernah sekalipun menyebutkan nama orang yang dulu meremehkannya. Tidak ada kata-kata dendam. Tidak ada kemarahan. Ia hanya berbicara tentang kekuatan untuk tetap maju, untuk tidak membiarkan hinaan mengendalikan hidup. Ketika sesi tanya jawab dimulai, seorang peserta dari luar negeri bertanya, "Apa yang membuat Anda begitu tegar menghadapi semua itu, Raka? Apa yang mendorong Anda untuk tetap bertahan?" Raka tersenyum dan menjawab, "Saya tidak tahu. Mungkin saya tidak ingin menjadi orang yang dipenuhi kebencian, atau saya tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kemarahan. Saya hanya ingin tahu, apakah saya bisa lebih dari apa yang orang pikirkan tentang saya. Dan ternyata, saya bisa. Tapi yang lebih penting lagi adalah, saya merasa lebih damai dengan diri saya." Jawaban itu disambut dengan tepuk tangan meriah. Tapi bagi Raka, tepuk tangan itu bukanlah tanda kemenangan. Ia tidak butuh pengakuan dunia. Yang lebih penting baginya adalah bagaimana ia bisa hidup dengan penuh ketenangan, tanpa perlu merendahkan orang lain, meski mereka dulu meremehkannya. Seiring berjalannya waktu, banyak hal yang berubah. Raka tidak hanya menjadi pemimpin dalam dunia bisnis, tapi juga menjadi sosok yang banyak memberi inspirasi. Banyak orang yang datang kepadanya, mencari nasihat, dan bertanya bagaimana caranya untuk tetap tegar dalam menghadapi kesulitan hidup. Dan Raka, dengan rendah hati, selalu memberi jawaban yang sama, "Jangan pernah biarkan kebencian menguasai dirimu. Jangan pernah biarkan dunia mendikte siapa dirimu. Tunjukkan siapa kamu dengan cara yang lebih besar. Dengan kebaikan, bukan dengan kebencian."
Kisahnya menjadi lebih dari sekadar cerita sukses. Ia menjadi contoh bagaimana seseorang bisa bangkit dari titik terendah tanpa harus membalas kebencian. Baginya, kemenangan sejati adalah ketika ia bisa menjaga hati yang tidak terkotori oleh amarah dan kebencian. Ketika ia bisa berdiri dengan kepala tegak, bukan karena ia merendahkan orang lain, tetapi karena ia tahu bahwa dirinya lebih besar dari keburukan yang pernah ia terima. Di suatu sore yang cerah, Raka menerima pesan singkat dari Doni, salah satu orang yang dulu paling banyak menghinanya. "Raka, saya ingin mengucapkan terima kasih. Kamu mengajarkan saya lebih dari yang saya pelajari di bangku kuliah. Sekarang, saya tahu, kesuksesan tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tapi dari seberapa besar hati kita." Doni, yang kini bekerja di posisi tinggi di perusahaan lain, meminta maaf atas sikapnya dulu dan mengakui bahwa Rakalah yang mengubah pandangannya tentang hidup. Raka hanya tersenyum membaca pesan itu. Ia tidak merasa kemenangan itu miliknya, tetapi milik setiap orang yang telah melewati jalan berliku bersamanya. Kemenangan itu adalah hasil dari pilihan untuk tidak pernah membalas dendam, untuk selalu memberi kesempatan pada diri sendiri untuk berkembang, tanpa menginjak orang lain. Di luar sana, dunia mungkin akan terus berputar dengan drama dan konflik. Tapi di dalam dirinya, Raka tahu satu hal, bahwa hidup ini adalah tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita merespon setiap ujian dengan hati yang penuh kasih. Bahwa sejati nyata kemenangan bukan datang dari apa yang kita raih, tetapi dari siapa kita menjadi di perjalanan itu. Kemenangan yang sejati adalah ketika kita bisa duduk tenang, melihat kembali perjalanan hidup, dan tahu bahwa kita telah menjalani setiap detiknya dengan integritas, kasih, dan kedamaian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.